Istiqomah. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bi Musa nuran wa hudan linnas. Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi. Walidunzira ummal qura wa man hawlaha. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Wa hum ala salatihim yuhafizun.
kumaha wihande ti ayat 8 hiji 2 3. Wa ma qadarullah, dan tidaklah mereka memuliakan Allah, mengagungkan Allah haqqa qadrihi, sebenar-benarnya memuliakan. Sama dengan istilah Lailatul Qadar. Qadar itu mulia. Idh qalu, ketika mereka mengatakan, ma anzalallah, Allah tidak menurunkan ala basyarin, kepada manusia, min syai'in, apapun. Artinya menghina, merendahkan, mendiskreditkan Allah. Merendahkan Allah ketika tidak mempercayai bahwa Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu kepada seorang manusia. Yang dituju oleh ayat ini tentu saja sesuai turunnya surat Al-An'am di Makkah, berarti penduduk Makkah, karena memang orang-orang Makkah itu bukan ahlul kitab, jadi mereka tidak punya sejarah orang tuanya dulu mendapatkan kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Kristen. Jadi kalau mereka menemukan ada seorang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah, aneh, menganggapnya gila. Dan mereka mengatakan mustahil Allah menurunkan wahyu ke seorang manusia. Kenapa enggak ke semuanya? Makanya nanti dibahas di ayat berikutnya, harusnya ke semua orang, jangan ke seorang Nabi Muhammad SAW saja. Jahiliyah klasik ini hari ini terulang dalam jahiliyah modern. Dalam diskursus keilmuan kita dianggapnya bodoh kalau merujuk Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran tidak ilmiah. Naon standar ilmiah teh? Standar ilmiah itu positivistik, yang semua orang menilai positif, tidak negatif. Semua orang menilai positif karena semua orang mengakui kebenarannya, mengakui keberadaannya. Contoh, saya
sering contohkan, ini kalau saya katakan mic ini warnanya hitam, semua kan setuju. Dekat tinggali memang hidung. Kalau saya katakan ini meja coklat, semua setuju. Karena semuanya positif, mampu mengaksesnya bahwa memang katingalina yang meja teh coklat. Kalau saya mengatakan gajah itu lebih besar daripada semua, mulai nolak. Semua orang bisa membuktikan, bisa merasakan, bisa melihat bahwa gajah itu lebih besar daripada semua. Kalau saya katakan kucing lebih besar daripada harimau, pasti semuanya punten. Tuh ya, ucing mau beri. Tutup. Tupan. Kalau saya katakan kucing lebih besar daripada singa, tidak ilmiah. Kenapa? Faktanya bukan begitu. Lalu kalau saya katakan bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, tah kumaha ngabuktikan? Dari mana kita tahu bahwa Muhammad tengah bohong gitu? Nah, disinilah makanya Al-Quran tidak ilmiah. Orang yang punya paradigma seperti ini berarti nganggap bodoh karena orang-orang yang mengimani Al-Quran. Quran itu statusnya sama dengan jampe sihir, wangsit, naon deui nya nu menang ti Gusti Allah, tina gaib-gaib lah. Wangsit, kemudian nya nu karitulah kadugalan. Nah, inilah jahiliyah modern. Kita dianggap bodoh oleh para profesor, oleh para doktor. Keun we bae saha bodoh teh gitu. Para profesor yang tidak mengakui keilmiahan Al-Qur'an itu berarti mereka sudah menghina Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Di surat Yunus ayat 2 Allah berfirman, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an angdirin nas. Mengapa manusia merasa heran kalau kami mewahyukan kepada salah seorang dari mereka untuk mengingatkan orang-orang lain? Jadi yang menganehkan Allah menurunkan wahyu ke manusia itu jahiliyah. Dan hari ini seperti itu. Apa buktinya? Apa kebenarannya? Makanya nggak bisa disebut ilmiah. Kalaupun menurut orang Islam benar bahwa Quran itu wahyu diturunkan ke Nabi Muhammad, menurut orang Eropa kan nggak begitu. Ya, menurut orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, mereka nggak setuju. Tuh berarti nggak ilmiah. Ini nggak positif ini negatif. Ya. Di standar kebenaran itu positivistik yang bisa dibuktikan kebenarannya secara logis, empiris, kaharti ku akal, kabukti ku panca indera. Kul katakan man anzalal kitab, siapa yang menurunkan Alkitab? Alladzi jaa bihi Musa, yang Allah yang datang membawa kitab itu Musa, nuran sebagai cahaya, wa hudal linnas dan petunjuk bagi manusia. Jadi di sini kita diajak gaul atau baca sejarah. Nabi itu bukan saat ini saja. Dina Al-Quran 25 Nabi teh. Atau kitab itu bukan hanya Al-Quran saja. Kitab itu ada sebelum Nabi Muhammad juga. Ada Torah, ada Injil, ada Zabur. Gaul atau gaul. Kan ada orang Yahudi, kan ada orang Kristen. Nah ini masalahnya. Orang Yahudi jeung orang Kristen geus leuwih teh belegug.
ya, bodoh. Taj'alunahu qarati satubuduna wa tukhfuna katsira. Kalian menjadikannya dalam kertas-kertas. Arti asal kertas-kertas teh tercecer kitoan-kitoan di beberapa tempat, tercerai-berai, terpisah-pisah. Tubudunaha, kalian ada memperlihatkannya, wa tukhfuna katsira, dan kalian ada menyembunyikannya banyak. Yang diperlihatkan sedikit, yang disembunyikannya banyak. Iya, ayat ini, kutipan ayat ini di qiraah yang lain yang jumhur bacanya yaj'alunahu qaratisa yubduna wa yukhfuna katsira. Jadi pakai iya. Hanya Imam Hafiz saja yang membacanya taj'alunahu qaratisa. Lalu kenapa di Al-Quran yang kita baca taj'alunahu? Ya karena qiraahnya qiraah Imam Hafiz yang paling populer, yang paling mudah. Kalau di qiraah imam-imam yang lain yaj'alunahu qaratisa. Qiraah itu beda karena memang Nabi membacanya ada beda, ya, memberikan alternatif yang lain. Jadi dibaca taj'alunahu qaratisa boleh, dibaca yaj'alunahu qaratisa juga boleh, asal konsisten. Karena Nabi mengajarkan satu qiraah itu tuntas 30 juz. Qiraah ieu 30 juz, qiraah ieu 30 juz. Jadi enggak boleh kita di surat yang lain baca qiraah Imam Hafiz, di surat Al-An'am yang ini baca qiraah Imam Ibnu Katsir, Mujahid, ini teh Abu Amr, ya. Harus konsisten. Makanya saya pernah tegur, ya, ada seorang yang baca di acara resmi pakai baca qiraah Imam Waras, tegur, "Mang ente geus tamat. Hapus ge can tamat." Ya, syarat seseorang layak baca qiraah yang lain itu dia setoran hafalan 30 juz pakai qiraah itu. Jadi lain maca kieu. Boro-boro ngapalkeun 30 juz macana ge can anggeus. Sok balaga pisan. Ria nu kitu teh doraka naon ngaji. Tujuanna ria naon babalagaan. Da Quran mah lain babalagaan. Nah, boleh. Jadi kalau baca Imam Hafiz ya Imam Hafiz. Nanti mencampur adukan yang tidak diajarkan Nabi itu salah. Lalu ini kalau kalimatnya tak kalian berarti ke siapa? Berarti ke Yahudi langsung. Jadi pindah domir. Yang asalnya ditujukan ke orang Arab di Makkah, lalu pindah domir ke Yahudi. Yang kalian Yahudi, kan Quran ka Yahudi beunang, ka musyrikin Arab beunang. Ini yang begini peralihan domir dalam bahasa Arab iltifat namanya. Sangat banyak ditemukan juga dalam Al-Quran. Ganti domir teh. Kalian menjadikannya dalam kertas-kertas, atau makna aslinya ada baheula macan aya kertas. Zaman Nabi mah. Kalian menjadikannya tercerai-berai, terpisah-pisah, kalian memperlihatkannya sebagian dan kebanyakannya kalian sembunyikan. Nah, ini jahiliyah yang tadi sebut saya di Kristen. Jadi kita itu problem dua. Satu, menghadapi orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Quran itu wahyu Allah yang diturunkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mana buktinya? Ya, mana buktinya? Kok itu pengakuan saja, pengakuan mah dogmatis istilahnya, dogmatisme ilmiah. Lalu ketika Al-Quran mengatakan, kan bukan ini saja kitab, sebelumnya juga ada. Ada Torah, ada Injil, ada Zabur. Masalahnya kitab-kitab itu sudah enggak utuh.
Masalahnya kitab-kitab itu ada penulisnya, Paulus, Markus, Matius, Yohanes, Lukas. Jadi itu wahyu Allah atau menang nulis Lukas? Menang nulis Lukas. Dan itu yang disebut oleh Allah di sini memang mereka menyembunyikannya banyak hilangnya, hanya sedikit yang diperlihatkan. Ini sudah kita bahas dulu di penafsiran awal surat Al-An'am. Mengapa Allah tidak menurunkan Quran dalam kirtos, dalam wujud tertulis? Karena kalau dalam wujud tertulis tidak akan dihafal, tidak akan dibaca. Dan kalau itu yang terjadi, berarti nanti Quran mudah hilang. Dalam wujud tertulis mah hilang teh, kaduruk teh, leungit teh. Tapi kalau dalam hafalan kuat. Mulai istilah leungit. Jika bapak-bapak hafal surat Al-Fatihah ada moal poho. Sagempeur-gempeur oge. Kulhu palak binas sok. Aya nu poho kulhu palak binas moal. An masalahna 30 juz can nepi jiga palak binas nya. Kenapa aikul palak binas apal pisannya sering macana subuh eta duhur eta asar eta pikeun ka isya eta deui jadi apa. Itulah kenapa Al-Qur'an disebutnya Al-Qur'an. Qur'an teh bacaan. Karena Qur'an itu yang pokok bukan tulisan tapi bacaan, diriwayatkan secara turun-temurun mutawatir. Nah, kalau kitab-kitab sebelumnya ketika disalin dalam kertas, nah ini penyakitnya, ada yang hilang, tidak dibaca, tidak dihafal. Ya. Di surat Al-Hadid dibahas alam ya wala yakunu kalladzina utul kitab fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Jangan seperti ahli kitab yang jaga jarak dari kitabnya sehingga keras hati mereka. Apa maksud jaga jarak teh? Ieu teu ngapalkeun Quran, teu maca Quran. Teu diajar macana, teu ngapalkeun Quran. Itu dosa Yahudi pertama terhadap kitabnya. Dan itu yang harus kita lestarikan. Keun Bapak geus putus asa ge ngajarkeun ka budak. Sumanget ka incu. Ya, nyumangetan. Kan kata Nabi orang teu bisa ngajar diajar, teu bisa diajar ngadukung gitu kan. Ngadukung Bapak ku nyumbangna, ku sodakohna, ku wakafna, sumanget. Nah itu sudah bagian dari kita komitmen menjaga Al-Qur'an, tidak seperti Yahudi dan Kristen yang gagal di menghafal Quran, di membaca Al-Quran, gagal itu tajwid jeung tahfidna orang Kristen deh. Lalu mereka menuliskannya, ditulis, banyak yang tercerai-berai. Piraku Nabi Isa lain orang Yunani, orang Yahudi, Nabi Isa itu orang Ibrani. Tapi kitab-kitab Kristen yang tertua semuanya bahasa Yunani. Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu orang Yunani. Ya. Nah ini problemnya. Tapi sebetulnya minimal mereka tahu intinya wahyu itu sudah bukan ke Nabi saja, tapi juga ada ke nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Gaul atuh ke orang Yahudi, gaul ke orang Kristen. Orang Yahudi, orang Kristen tidak akan menganggap aneh, masa Allah menurunkan wahyu ke manusia. Memang begitu. Apalagi kalau dibuka kitab Torah dan Injil kan tidak semuanya salah kan, tadi juga tubdunaha. Ada yang diperlihatkan yang benarnya. Nabi-nabi itu banyak, sama seperti disebutkan di Al-Qur'an, minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antaranya ada yang kami kisahkan, ada yang tidak kami kisahkan. Ini cukup jadi bukti ilmiah bahwa memang wahyu itu ada. Tinggal berikutnya adalah membuktikan ini Quran betul wahyu atau tidak. Makanya kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Kalau memang meragukan Quran wahyu Allah, sok atuh jieun kitab nu sarua.
Dari dulu sampai sekarang nggak ada yang bisa menyamai Al-Quran dari segi bahasanya, kandungannya, stilistikanya, ya, keindahan bahasanya nggak ada. Jadi ini bukti yang jelas bahwa Quran adalah wahyu Allah. Ilmiah ya teh geus kabuktian gitu, cuma metodologinya jangan pakai metodologi positivistik yang logis, yang empiris, tapi pembuktian terbalik. Ya. KPK kan gitu. Lamun betul ini bukan hasil korupsi, sok buktikan di mana. Makanya ada LHKPN. Di mana sumberna? Yuk, abdi teh boga tanah 2 hektar. Di mana sumberna? Meuli, mana akta jual belina gitu kan? Tanggal sabaraha? Transaksina di mana? Ya, kudu jelas. Lamun teu berarti korupsi. Ujug-ujug kakara jadi pejabat beunghar. Dan pembuktian terbalik itu sah di pengadilan. Kalau dia nggak bisa membuktikan sebaliknya, berarti dia korupsi, udah ditewak. Nah, jangan misalkan mana buktinya bahwa saya sudah korupsi, balikkan, tunjukkan bahwa itu bukan hasil korupsi. Sama di Al-Quran juga, mana buktinya bahwa Al-Quran ini wahyu Allah ke Nabi, buktikan sebaliknya bahwa Quran bukan wahyu. Itu teh ilmiah gitu teh. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala abaukum, dan kalian di sini bisa ke Yahudi, bisa ke umat Islam, bisa ke orang Arab, orang musyrik. Kalian diajari ma lam ta'lamu, apa yang tidak kalian ketahui, antum, oleh kalian sendiri, wala abaukum, dan juga bapak-bapak kalian, sesepuh-sesepuh kalian dahulu. Dengan adanya kitab itu ada banyak ilmu yang tidak diketahui oleh manusia sebelumnya. Dan ini yang membedakan nanti peradaban wahyu dengan peradaban filsafat. Bapak-bapak, ibu-ibu lamun diajar filsafat, hiji kata kuncinya spekulatif. Spekulatif teh tebak-tebakan. Tapi ada sistematikanya filsafat teh, tebak-tebakan ge sistematikana. Cuma ciri spekulatif teh satu teori filsafat tidak bisa menyalahkan teori filsafat yang lain. Terus ya. Makanya di filsafat itu enggak ada kebenaran yang pasti. Tah eta nu di awal surat Al-Baqarah sudah ditegaskan oleh Allah, dzalikal kitabul la raiba fi. Justru lamun aya keraguan, tidak jelas mana yang benar, cek Al-Qur'an eta teh salah, sesat. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi kalau di filsafat diajarkan kudu ragu orang teh. Di Al-Qur'an justru sebaliknya harus yakin kebenaran itu ada. Beda jauh. Ya. Qulillah, katakanlah itu semua Allah. Ya. Jadi dengan penjelasan ini kita semakin yakin bahwa Quran itu wahyu Allah. Kita semakin yakin kemuliaan Allah yang memberikan wahyu kepada nabinya, yang menjadikan kita menjadi bangsa terbaik, khairu ummah, jauh dibanding Yunani, Romawi, Persia, Aztek, ya, suku India dan sebagainya. Wah, jauh. Bangsa Cina, bangsa Jepang, bangsa Korea, meskipun mereka mengklaim sebagai peradaban maju, nggak ada. Karena semuanya terjebak dalam kebingungan. Urang mah teu bingung. Tsumma darhum, maka kata Allah, biarkan mereka fi khudim, dalam kesesatan mereka, yal'abun, mainun antep. Dan itu yang tidak akan kita rasakan. Yang bapak-bapak diajar filsafat, ulah lah. Ya, ngan lamun gitu. Nu kuliah pasti diajar filsafat. Filsafat teh kuncina teu meunang nyalahkeun batur anu sesat. Enggak ada kebenaran yang pasti, itu kan sesat kan. Terombang-ambing, bermain-main dalam kesesatan. Mereka dianggap teh ulin ku Al-Qur'an mah. Nu ngaranna Aristoteles, Plato, ya Sokrates udah dianggap mbah-mbah di filsafat. Cek alam marana teh keur arulin. Kumaha budak ulin teh serius. Jika Persi meunang ayeuna lesu biasa we, tong serius teuing. Jadi geus dianggap serius filsafat ku Al-Qur'an.
teori-teori dari manusia. Makanya kata Allah, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini adalah kitab yang kami menurunkannya penuh dengan berkah. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang menguatkan kitab sebelumnya, Torah, Injil, Zabur, jadi satu alur. Walitungdira ummal qura, agar engkau memberi peringatan kepada induk kampung, yaitu Makkah, Ummul Qura, wa man haulaha, dan penduduk sekelilingnya. Sekelilingnya adalah sealam dunia. Ya. Nabi kan banyak menjelaskan, semua nabi diutus buat kaumnya. Kalau Nabi Muhammad SAW untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk bangsa Arab. Walladzina yu'minuna bil akhirah, orang-orang yang beriman pada akhirat, yu'minuna bi, pasti beriman kepada Al-Qur'an. Wahum ala sholatihim yuhafidun, dan mereka pasti menjaga disiplin sholat mereka. Ini ayat membantah doktrin orang-orang pluralis saat ini bahwa syarat masuk surga itu dua di Al-Quran. Amana billah wal yaumil akhir, asal iman ke Allah jeung iman ka poe akhir. Allah teh naon? Tuhan cenah gitu. Poe akhir teh naon? Armageddon. Kan saya film, nah disepakati memang ku para ilmuwan bahwa nanti dunia ini akan ada akhirnya, gak mungkin selamanya. Geus kabuktian ku ilmuwan oge. Nah, apakah orang yang begini otomatis ke surga? Najan Tuhanna Allah, Yesus, Yehovah, Hindu, Buddha, Brahma, ya. Dan apakah orang yang meyakini nanti akan ada akhir dunia berarti geus iman ke surga? Nah, ayat ini menjelaskan kalau betul iman pada hari akhir, ciri nate iman karena Al-Qur'an. Kalau mereka tidak iman karena Al-Qur'an, kafir. Makanya syahadatnya dua, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tenepi ka wa anna muhammadar rasulullah mah kafir. Wa hum ala sholatim yuhafidun, dan mereka menjaga salatna. Memang mengararaku iman ka Allah jeung ka poe akhir, ka poe kiamat, baralik salatna teu boro-boro. Salatna ge tara, berarti mereka tidak dikategorikan beriman. Mereka tetap kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, kudu tegas sia marane kafir gitu. Teu kudu disebut beriman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.